Lei Qiu bergegas mendekat dan meminta kedua pria itu untuk menggendong Qin Tai'a di punggungnya. Saat bertarung dengan embrio naga tadi, bola guntur juga mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyerang penghalang milik naga. Namun, kekuatan tempur binatang surgawi setara dengan kekuatan alam Shinto. Menghadapi lawan di level Raja Dewa, sudah sangat bagus untuk bisa bertahan hidup. Ye Xuan menggendong Qin Tai'a di punggungnya dan duduk di belakang bola petir. Kilatan petir menyambar dan dalam sekejap mereka tiba di halaman tempat tinggal Istana Seng Sui. Setelah memeriksa luka Qin Tai'a, Ye Xuan menghela napas lega. Meskipun Qin Tai'a sekarang berada dalam kondisi yang sangat buruk dan jiwanya sangat lemah, sisa-sisa jiwanya yang tersisa sangat kuat, samar-samar memperlihatkan aura yang kuat bagaikan tubuh abadi seorang dewa petarung. Ye Xuan segera tahu mengapa Qin Tai'a mampu bertahan begitu lama di bawah kekuatan Raja Dewa Embrio Naga Ibel. Qin Tai'a benar-benar mengolah kitab suci Dewa Pertarungan kuno ke dalam jiwanya, membuat jiwanya sekuat tubuh Dewa Pertarungan yang tidak bisa dihancurkan, dan dia berhasil menahan upaya Naga Ibel untuk mengambil alih tubuhnya. Bagaimana kabar kakek buyut? Xiang Ling bertanya dengan gugup. Sangat lemah, tapi untungnya nyawanya terselamatkan. Ye Xuan menghela napas, mengeluarkan kertas dan pena, lalu mulai menulis daftar ramuan spiritual dengan cepat. Xiang Ling, bisakah kau mengirim murid dari Istana Seng Sui untuk melakukan pekerjaan itu? Ye Xuan tidak yakin tentang posisi Xiang Ling di Istana Seng Sui. Saint Ice Phoenix memang memiliki status yang sangat tinggi di Istana Seng Sui, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di istana untuk waktu yang singkat dan kekuatannya tidak besar. Situasi ini seperti anak seorang panglima angkatan darat. Ketika ia tiba di angkatan darat, para jenderal akan memanggilnya dengan sebutan Mayor Jenderal. Tetapi jika Mayor Jenderal yang baru saja tiba ini ingin agar tentara menaati perintahnya, hal itu mustahil. Ketika Ye Xuan pertama kali tiba di pasukan Long Yuan, ia juga mengalami pertempuran berdarah dan mendapatkan pengakuan dari para jenderal Long Yuan. Xiang Ling segera meraih tangan Tetua Ji Yao dan memohon, "Tetua, bisakah Anda membantu kami? Kakek buyut kami terluka." Tetua Ji Yao berkata dengan hormat, "Nona Suci, mohon berikan perintahmu." Ye Xuan menyerahkan resep dan berkata, "Saya butuh ramuan spiritual di dalamnya. Meskipun ramuan spiritual ini tidak terlalu berharga, ramuan ini sulit ditemukan di kota Raja Abis. Saya perlu menemukan 3 keluarga spiritual utama dan membelinya dengan batu spiritual. Akan jauh lebih mudah jika Istana Seng Sui maju." Penatua Ji Yao mengambil resep itu, melihatnya, dan berkata, "Kami di Istana Seng Sui dapat mengumpulkan beberapa ramuan spiritual di sana, tetapi ada beberapa yang benar-benar tidak kami miliki. Saya akan mengatur agar murid-murid saya membelinya sekarang." Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi keluar untuk menemui 2 murid dari Istana Seng Sui untuk membeli ramuan spiritual. Setelah membeli ramuan spiritual, Ye Xuan memurnikan pil bermutu tinggi untuk memulihkan vitalitas dan memberikannya kepada Qin Tai'a. Kemudian dia menghela napas lega dan duduk di kursi di ruangan itu, menunggu dengan tenang hingga Qin Tai'a bangun. Sambil menunggu, pikirannya melayang kembali ke rahasia alam Raja Dewa yang ia temukan selama pertempuran sebelumnya dengan embrio Naga Ibel. Di luar ruangan, Lei Qiu menjaga pintu dengan tekun dan bertanggung jawab sambil dikelilingi dan ditatap oleh sekelompok murid Istana Seng Sui. Fu Suang terkejut dan berkata, "Orang suci, jadi ini burung yang kamu lukis." Xiang Ling menjadi marah ketika memikirkan hal ini dan mendengus, "Fu Suang, aku tidak akan berteman denganmu lagi. Kau benar-benar memberikan lukisanku kepada orang luar." Fu Suang bergegas menghampiri, memegang lengan Xiang Ling dan menjabatnya, sambil berkata, "Aku salah. Pangeran Feng Xiao menukar banyak harta karun denganku. Aku akan memberikan setengah dari harta karun ini kepadamu." Sambil berbicara dia mengeluarkan berbagai manik-manik dan harta karun berharga, lalu menjejalkannya ke tangan Xiang Ling. Xiang Ling mendorong benda-benda itu kembali dan mendengus, "Aku tidak menginginkannya. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku salah. Ini semua salahku. Pangeran Feng Xiao sebenarnya menyukai gadis suci. Dia bertanya kepadaku tentang kesukaan gadis suci. Aku memberitahunya karena dia tidak akan menyakitinya. Jika dia ingin menyakitimu, aku pasti tidak akan mengatakan apapun." Fu Suang memohon. Pada saat ini, Penatua Ji Yao datang dan mendengus, "Fu Suang, apakah menurutmu tidak apa-apa jika Nyonya Suci mengampunimu? Apakah kamu tahu apa kejahatannya jika membocorkan urusan sekte kepada orang luar tanpa izin?" Ketika Fu Suang mendengar suara tetua itu, dia begitu ketakutan sehingga dia segera berlutut dan mengakui kesalahannya, sambil berkata, "Saya tahu saya salah, dan saya mohon maaf, tetua." Dia tahu bahwa peraturan Istana Seng Sui sangat ketat, jadi dia menangis dan mengeluarkan semua barang yang diberikan Pangeran Feng Xiao kepadanya, menumpuknya di tanah, dan memohon belas kasihan sambil menangis,
Penatua, ini adalah barang-barang yang diberikan Pangeran Feng Xiao kepadaku. Semuanya ada di sini. Aku tidak berguna, Penatua, aku tahu aku salah. Xiang Ling melihat Fu Suang menangis terseduh-seduh dan berkata, Tetua, Fu Suang tahu dia salah, tolong maafkan dia. Penatua Ji Yao melirik benda-benda di tanah dan terkekeh. Pangeran Feng Xiao ini benar-benar rela menghabiskan banyak uang. Karena kamu sedang menjalankan misi di luar, aku tidak akan menghukummu untuk saat ini. Ingat, aku akan menghukummu saat kita kembali ke Istana Seng Sui. Berlututlah di aula leluhur malam ini. Setelah Fu Suang membungkuk sambil menangis, dia dikirim ke aula leluhur untuk berlutut sebagai hukuman. Di dalam ruangan, setelah Qin Tai'an meminum ramuan untuk mengisi kembali vitalitasnya, butuh lebih dari 2 jam baginya untuk berangsur-angsur bangun. Ye Xuan menenangkan pikirannya yang melayang, lalu duduk di samping tempat tidur, membantunya berdiri, dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tidak, baiklah. Qin Tai'an masih sangat lemah. Ia menarik napas sebelum melanjutkan, kupikir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tetapi aku tidak menyangka masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah kamu dikendalikan oleh embrio naga ibel setelah kamu meninggalkan alam Jiushu? Tanya Ye Xuan. Awalnya tidak. Sebenarnya, tubuhku tidak cocok untuknya, jadi dia tidak berniat mengambil tubuhku. Hanya saja dia sudah terlalu lama melayang di kehampaan di luar domain, dan dia tidak dapat menemukan tubuh yang lebih cocok. Pada akhirnya, dia harus puas dengan yang terbaik kedua dan menggunakan tubuhku untuk sementara. Qin Tai'an menjawab dan kemudian bertanya, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Aku menemukan tombak Haori di Gunung Bintang Changlang, dan aku merasa kamu pasti ada di dekatnya. Ye Xuan berkata sambil mengeluarkan tombak Haori dan membiarkan Qin Tai'an memegangnya. Harta karun kelahiran dapat membantu seorang prajurit memulihkan vitalitasnya. Setelah Qin Tai'an memegang tombak Haori, semangat dan energinya meningkat pesat. Ye Xuan berkata dengan sedikit penyesalan, seharusnya aku memikirkan hal ini saat pertama kali melihat Raja Dewa Naga Hitam. Aku terlalu ceroboh saat itu. Jika aku mengejar Raja Dewa Naga Hitam saat melihatnya di pegunungan Jinhong, mungkin aku bisa menyelamatkanmu lebih awal. Qin Tai'an menggelengkan kepalanya dan berkata, embrio naga ibel terlalu kuat. Kali ini aku diselamatkan oleh keberuntungan. Jika dia tidak menginginkan tubuhku dan langsung membasmiku, aku pasti sudah menjadi abu sejak lama. Selagi mereka berbincang-bincang, mereka perlahan mulai membahas pokok bahasan. Ye Xuan mengajukan beberapa pertanyaan penting. Tahukah kamu bahwa embrio naga ibel dan Raja Yelin berkolusi? Aku tahu sedikit. Embrio naga ibloh yang memicu keinginan Raja Yelin untuk menguasai alam Jiushu. Embrio naga ibloh yang berinisiatif mencari Raja Yelin dan merayu Raja Yelin agar berambisi menyerang alam Jiushu. Qin Tai'an berkata dengan ekspresi serius. Itu benar. Ye Xuan telah menebak ini sebelumnya, dan sekarang dia mendapat konfirmasi dari Qin Tai'an. Keluarga kerajaan Void telah hidup di kehampaan di luar wilayah kekuasaan sejak akhir zaman kuno, tetapi sekarang mereka tiba-tiba memiliki ide untuk memperjuangkan wilayah Jiushu. Seperti yang diharapkan, embrio naga ibel menimbulkan masalah. Keduanya mengobrol selama beberapa waktu yang tidak diketahui. Vitalitas Qin Tai'an pulih banyak, dan dia duduk bersila dan mulai berlatih Qigong untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat fluktuasi esensi sejati muncul, Ye Xuan sedikit terkejut dan bertanya, apakah kultivasimu sudah mencapai tingkat Raja Ilahi? Aura yang dipancarkan Qin Tai'an sebenarnya melampaui ranah Tianzi Sendao. Secara tegas, aku seharusnya menjadi Raja Dewa Palsu. Kekuatan semacam ini ditinggalkan di tubuhku oleh embrio naga ibel. Kekuatan tingkat Raja Dewa yang telah kualami dalam 6 bulan terakhir memang telah memberiku keuntungan besar. Jika aku perlahan-lahan memulihkan vitalitasku, aku seharusnya dapat mempertahankan sebagian kekuatan tingkat Raja Dewa. Tingkat apa yang dapat kucapai pada akhirnya tergantung pada efek pemulihan yang sebenarnya. Jawab Qin Tai'an. Saat dia berbicara, energi sejati bersirkulasi dalam tubuhnya, menyebabkan hukum dan kekuatan di sekitarnya berubah. Ye Xuan menyadari perubahan pada hukum, dan segera duduk bersila, berhadapan dengan Qin Tai'an, dan mulai mengalirkan energi sejatinya, mencoba memahami perubahan pada hukum. Qin Tai'an tersenyum dan menjelaskan, seharusnya kau pernah melihatnya sebelumnya. Raja Dewa dapat memulihkan hukum asli dunia ke keadaan awal. Hukum itu disebut hukum primordial. Selama kau menguasai kekuatan untuk memulihkan hukum asli dunia ke hukum primordial, kau akan memasuki alam primordial, yaitu, Raja Dewa Primordial. Jiwa Qin Tai'an lemah dan dia tidak mampu mengendalikan kekuatan di tubuhnya, menyebabkan hukum di sekitar tubuhnya berubah tidak teratur. Ye Xuan membuka domain pedang, meliputi dunia sekitarnya, menekan perubahan hukum untuk mencegah Qin Tai'an membuat kesalahan apapun dalam penyembuhan. Pada saat yang sama, cobalah untuk menangkap hukum-hukum primordial yang berubah, dan kemudian mengasimilasinya ke dalam hukum-hukum pedang Anda sendiri untuk menumbuhkan kendali atas kekuatan hukum-hukum tersebut.
Titik titik titik. Titik titik titik. Keduanya berlatih bersama, saling membantu, dan membuat kemajuan pesat. Di istana Bupati Keluarga Kerajaan Void. Naga jahat itu terbang melintasi langit, datang di hadapan Raja Yelin, dan mengeluarkan raungan penuh amarah. Raja Yelin menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin gagal lagi. Nada bicaranya penuh penghinaan dan penghinaan. Naga itu meraung, jika aku tidak memiliki tubuh yang cocok, semut-semut itu tidak akan menjadi lawanku sama sekali. Raja Yelin mencibir dan berkata, tidak ada gunanya mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Lihatlah dirimu sekarang. Kamu bahkan kehilangan tubuh lamamu. Carikan aku mayat sekarang. Segera, sang naga meraung. Raja Yelin tampak acuh tak acuh. Ia tidak langsung menyetujui permintaannya, tetapi malah tenggelam dalam pikirannya. Kau tidak mendengarku. Aku ingin tubuh. Suara naga itu berubah dingin. Tubuh seperti apa yang kamu inginkan? Raja Yelin bertanya dengan tenang. Itu Yesuan. Tubuh itu telah dikultivasikan oleh embrio naga ibel dan sangat cocok untukku, kata naga ibel. Raja Yelin menggelengkan kepalanya dan berkata, baru saja pengawal rahasia klan kerajaan datang untuk melaporkan bahwa Yesuan telah memasuki halaman tempat istana Seng Sui berada. Aku tidak mungkin melakukan apapun pada istana Seng Sui, jadi jika kau menginginkannya, pergilah dan dapatkan sendiri. Lubang hidung naga ibel itu menggembung, menampakkan ekspresi marah, dan berkata, kalau begitu, gantilah tubuhmu menjadi Raja Void. Tatapan mata Raja Yelin berubah dingin, dan dia berkata, bisakah kau menempati tubuh Raja Void? Sebagai bupati keluarga kerajaan Void, dia tentu tidak akan membiarkan naga asing menempati tubuh manapun dari keluarga kerajaan Void. Ini untuk mempertahankan status tertinggi keluarga kerajaan Void. Naga ibel itu menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan tatapan licik, dan berkata kau akan setuju. Selama kau mengambil alih tubuh Aogu, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Ketika Raja Yelin mendengar ini, matanya terpaku. Dia benar-benar ingin merebut semua kekuasaan keluarga kerajaan Void, dan Aogu menjadi penghalang untuk mencapai tujuan ini. Sebelumnya, ia telah memerintahkan Raja Dewa Naga Hitam untuk menyerang dan membasmi menteri-menteri dekat Raja dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Akan tetapi, tindakan ini tidak terlalu efektif. Raja dari keluarga kerajaan Void memiliki keagungan tertinggi, dan kekuatan faksi Raja telah berkembang. Sulit untuk mencapai efek yang diinginkan dengan membasmi satu atau dua menteri dekat untuk menekannya. Kini, embrio naga ibel telah menawarkan pilihan yang amat menggiurkan. Jika Anda dapat mengendalikan tubuh Aogu, maka semua kekuatan akan berada di tangan Anda. Naga ibel telah menyadari bahwa Raja Yelin tertarik, dan tertawa bagaimana. Usulan ini bagus, bukan? Kita tidak perlu membasmi Aogu dan menyebabkan pertikaian sipil di keluarga kerajaan Void, dan kita dapat mengendalikan seluruh keluarga kerajaan Void. Pada saat itu, apakah kita ingin menyerang alam Jiushu atau dunia lain, semuanya terserah padamu. Akan tetapi, menyerang raja dari keluarga kerajaan Void merupakan tindakan penghujatan terhadap otoritas tertinggi dari keluarga kerajaan Void. Raja Yelin tidak langsung setuju. Pada saat ini, Pangeran Feng Xiao melangkah maju dan berkata, Ayah, saya rasa cara ini bisa dilakukan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk bertindak. Aogu telah memperoleh Yulan Dengsu. Jika dia mengandalkan kekuatan Yulan Dengsu untuk memasuki alam Taichu dan menjadi Raja Dewa Alam Taichu, akan sulit untuk menghadapinya. Tatapan mata Raja Yelin berangsur-angsur menjadi dingin dan tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam kalau begitu lakukanlah. Pengadilan kerajaan yang kosong, Istana Raja. Raja Yelin datang ke gerbang istana dan langsung masuk. Para pengawal kerajaan di gerbang memberi hormat dengan penuh hormat, menyilangkan tombak mereka untuk menghalangi gerbang, dan berkata, salam, Raja sedang beristirahat dan tidak akan menerima siapapun. Silakan kembali besok. Raja Yelin tidak berkata apa-apa. Ia melambaikan lengan bajunya, melepaskan aliran energi hampa, dan menerbangkan kedua pengawal kerajaan, lalu berjalan lurus ke dalam. Setelah itu, Pangeran Feng Xiao datang bersama sekelompok pengawal rahasia kerajaan dan melambaikan tangannya serta memerintahkan, tangkap semua pengawal ini dan masukkan mereka ke dalam penjara. Raja Yelin bergegas maju dan mengusir pengawal yang mencoba menghentikannya. Di istana kerajaan, Aogu, raja dari keluarga kerajaan Void, memegang mutiara Yulan Deng dan menyerap energi kekosongan yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Helaian energi kekosongan yang membeku bergabung ke dalam tubuhnya, menyebabkan lapisan keratin di tubuhnya perlahan berubah dan tumbuh keluar, menjadi lebih kuat dan lebih bertenaga. Tepat pada saat ini, Raja Yelin melambaikan tangannya untuk mengirim para pengawal di ujung koridor terbang, lalu melangkah ke aula. Aogu terbangun dari latihannya, menyingkirkan Yulan Dengsu, membanting sandaran tangan singgasana, dan berteriak Bupati Raja, kamu menerobos masuk ke istanaku, apa yang ingin kamu lakukan?
Raja Yelin melangkah maju dan berdiri di depan Aogu. Dia berkata dengan suara dingin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau bersedia mematuhi keputusanku, mengembalikan kejayaan masa Kaisar Abis, dan menaklukkan 9 provinsi? Aogu berdiri, menatap mata Raja Yelin, dan berkata dengan tegas masa depan sejati keluarga kerajaan Void terletak di tanah leluhur, alam batu dalam. Bukan alam 9 provinsi. Sejak dia memperoleh Yulan Dengzu, kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah menunjukkan tanda-tanda memasuki alam Raja Dewa. Di masa lalu, dia takut pada Raja Yelin, bukan hanya karena Raja Yelin memegang kekuasaan terbesar dari keluarga kerajaan Void, tetapi juga karena Raja Yelin memiliki kekuatan yang dahsyat. Sekarang berbeda. Dengan Yulan Dengzu, kekuatannya meningkat pesat. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Raja Yelin. Oleh karena itu, Aogu sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menatap mata Raja Yelin. Melihat ketangguhan sang raja, mata Raja Yelin menunjukkan kemarahan, dan dia mendengus kamu tidak memiliki ambisi untuk mengembalikan kejayaan keluarga kerajaan Void. Apa yang membuatmu menjadi seorang raja? Jika kemuliaan yang kamu bicarakan adalah menyerang alam Jiushu, maka kamu tidak sedang menciptakan kembali kemuliaan keluarga kerajaan Void, tetapi membawa keluarga kerajaan Void menuju kehancuran. Aogu membalas dengan tegas. Raja Yelin membuka lengannya dan melepaskan tekanan dahsyat bagaikan seorang raja dewa. Ledakan, suara guntur yang keras menggelegar di angkasa, menerangi angkasa. Kaisar Abis adalah raja yang benar-benar memenuhi syarat dari keluarga kerajaan Void. Dia telah memilih alam Jiushu. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menentang keputusan Kaisar Abis? Raja Yelin berkata dengan keras dengan sikap meremehkan dunia. Aogu menolak untuk menyerah dan berteriak, bahkan Kaisar Abis gagal menaklukkan 9 provinsi. Mengapa kamu berani melakukannya? Raja Yelin mendengus dingin, kalau begitu kamu lihat saja. Aku, Raja Yelin yang paling kuat dari keluarga kerajaan Void, akan secara pribadi menghancurkan 9 provinsi dan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana era Kaisar Agung keluarga kerajaan Void telah kembali. Aogu mendengar sedikit nada bahaya dalam kata-katanya, tatapannya tajam, dan dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Yelin mencengkeram lehernya dengan keras, mengangkatnya, dan berkata dengan suara dingin yang aku inginkan adalah memerintah keluarga kerajaan Void, dan kau tidak layak. Aogu berjuang keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa Raja Yelin benar-benar berani menyerangnya. Dia berjuang keras dan meraung, kau. Aku adalah raja dari keluarga kerajaan Void, garis keturunan paling mulia dari keluarga kerajaan, beraninya kau membasmi raja. Namun, Raja Yelin jauh lebih kuat darinya, dan dia sama sekali tidak mampu melawan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Hahaha, Raja Yelin tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu. Aku berkata bahwa aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri kembalinya era Kaisar Agung, melihat 9 provinsi menyerah di bawah kakiku, dan melihat keluarga kerajaan Void mendapatkan kembali kejayaannya. Dan kau akan terus tinggal di tubuh ini seperti seorang pengecut, dan merindukan alam batu dalam. Raja Yelin berkata demikian dan melambaikan tangannya di belakangnya. Naga itu terbang ke dalam aula, berputar-putar di udara, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Aogu, menusuk mata, telinga, hidungnya, dan menduduki tubuhnya. Ah! Aogu menjerit dengan sedih, jiwanya dilahap habis oleh naga jahat itu, dan akhirnya hanya sedikit jiwanya yang tersisa terperangkap di lautan kesadaran. Sesaat kemudian, Aogu berhenti meronta, aura ibel samar bersinar dari matanya. Dia perlahan mengangkat tangannya, meraih telapak tangan Raja Yelin, dan berkata dengan acuh tak acuh singkirkan tanganmu. Raja Yelin melengkungkan sudut mulutnya sambil mencibir, mengendurkan tangannya dan meletakkan Aogu. Jelas, Aogu saat ini bukan lagi raja sebelumnya dari keluarga kerajaan Void. Lebih tepatnya, ia harus disebut Naga Ibel Aogu. Naga Ibel Aogu duduk kembali di singgasana, senyum licik muncul di wajahnya, dan dia berkata, Raja Yelin, kini kau dapat membungkuk dan berlutut untuk memberi hormat. Raja Yelin mendengus dingin, berjalan mendekat dan menyambar Yulan Dengzu dari tangannya, dan berkata mainkan peran bonekamu dengan baik, kalau tidak, aku akan menghancurkanmu kapan saja. Setelah beberapa saat, Pangeran Feng Xiao datang bersama para pengawal kerajaan dan memberi hormat, ayah, para pengawal kerajaan di sekitar aula semuanya telah dikurung di penjara. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Raja Yelin berdiri di tangga tinggi istana dan mengumumkan, para pengawal telah membasmi raja. Aku datang untuk menyelamatkannya. Semua pembasmi akan dieksekusi. Baik, Pangeran Feng Xiao menerima perintah itu dan berbalik untuk melihat komandan penjaga rahasia. Komandan pengawal rahasia segera membungkuk dan mundur untuk melaksanakan perintah.
Pangeran Feng Xiao berbalik dan menatap Yulan Dengzu di tangan Raja Yelin, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Benda tak berguna. Raja Yelin mengumpat dan melempar Yulan Dengzu. Pangeran Feng Xiao menangkap Yulan Dengzu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia berlutut dengan satu kaki dan mengucapkan terima kasih, ayah. Keluarlah dari sini. Bahkan dengan Yulan Dengzu, jika kau tidak bisa membuat kemajuan, hari-hari baikmu akan berakhir. Kata Raja Yelin dengan dingin. Jangan khawatir, ayah. Aku memiliki hukum Kaisar Abis dan tak terkalahkan di level yang sama. Dengan Yulan Dengzu, aku pasti bisa menembus alam dan tidak akan pernah mempermalukanmu lagi. Pangeran Feng Xiao berjanji. Keluar, Raja Yelin melambaikan tangannya dan tidak mendengarkan omong kosongnya lagi. Pangeran Feng Xiao memperoleh Yulan Dengzu dan tidak berniat tinggal di sana lebih lama lagi. Ia segera membungkuk dan meninggalkan aula, kembali untuk menyerap energi Yulan Dengzu. Ledakan. Ada kilat dan guntur di langit, dan angin serta awan di atas istana Raja Void berubah dengan cepat. Ye Xuan berdiri di halaman, menatap kilatan petir di langit dan awan yang berubah-ubah, merasakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di keluarga kerajaan Void. Hari berikutnya, Ye Xuan meminta informasi kepada keluarga Wang. Wang Xiangyun sangat berhati-hati dan menyembunyikan identitasnya saat keluar untuk menemui mereka. Ia berkata, tadi malam, penguasa keluarga kerajaan Void, Ao Gu, dibasmi. Mati. Mata Ye Xuan membelalak. Pikiran pertamanya saat mendengar berita itu adalah Raja Yelin telah melakukan pembasmian raja. Namun, jawaban Wang Xiangyun selanjutnya membuat keadaan menjadi sangat aneh. Tidak, Raja Yelin datang menyelamatkan dan mengeksekusi semua pembasmi itu. Jawab Wang Xiangyun. Ye Xuan berkedip dan bertanya dengan heran Raja Yelin datang untuk menyelamatkan. Ya, Raja Yelin menyelamatkannya tepat waktu, dan Tuan Ao Gu tidak ditikam sampai mati. Jawab Wang Xiangyun. Ini seharusnya tidak terjadi. Raja Yelin dan Ao Gu bertarung secara diam-diam, dan mereka bahkan saling membasmi orang kepercayaan masing-masing. Dengan hubungan seperti itu, bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkannya? Jika Ao Gu dibasmi dan itu tidak dilakukan oleh Raja Yelin seharusnya berharap bahwa pembasmi itu akan membasmi Ao Gu. Apakah kamu yakin berita ini benar? Ye Xuan bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang itu. Ini adalah berita yang datang dari keluarga kerajaan Void. Lord Ao Gu memang belum mati, dan para pengawal kerajaan yang membasmi Ao Gu telah dieksekusi. Wang Xiangyun mengulangi berita yang datang dari keluarga kerajaan Void. Ye Xuan berpikir keras dan merasa ada sesuatu yang salah. Ao Gu tidak mati, ini tidak mungkin salah. Dan pembasmian itu pasti terjadi, kalau tidak pembasminya tidak akan dieksekusi. Mengenai siapa yang membasminya dan mengapa Raja Yelin datang untuk menyelamatkannya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Mengenai kebenarannya, sulit untuk menyimpulkan jawabannya berdasarkan informasi yang diketahui saat ini. Jika ada informasi baru, kirim seseorang untuk memberitahuku. Ye Xuan berkata setelah berpikir. Keluarga Wang adalah keluarga besar di kota kerajaan Abis. Mengenai naik turunnya keluarga, meskipun tidak ada yang meminta mereka untuk menanyakan berita, mereka akan selalu memperhatikan perubahan dalam keluarga kerajaan Void. Setelah itu, Ye Xuan dan Wang Xiangyun pergi secara terpisah. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak terjadi apa-apa, seolah-olah pembasmian malam itu telah berlalu dengan damai. Tidak ada kerusuhan di dalam keluarga kerajaan Void, dan bahkan pertikaian rahasia antara faksi raja dan faksi bupati pun berangsur-angsur berakhir. Setengah bulan kemudian, Istana Seng Sui menerima undangan dari keluarga kerajaan Void. Xiang Ling berlari ke arah Ye Xuan sambil membawa undangan, menyerahkannya kepadanya dan berkata, ini, dari keluarga kerajaan Void, mengundang kita untuk menghadiri upacara penobatan. Upacara penobatan raja. Ye Xuan merasa sedikit aneh ketika melihat nama yang tertulis pada undangan upacara penobatan. Orang yang akan dinobatkan menjadi raja ternyata adalah Pangeran Feng Xiao. Dinobatkan sebagai raja secara tiba-tiba pada saat ini, waktunya tampaknya agak salah. Belum lama ini, berita menyebar dari keluarga kerajaan Void bahwa Raja Ao Gu telah dibasmi. Hanya beberapa hari telah berlalu, dan Pangeran Feng Xiao tiba-tiba ingin dinobatkan menjadi raja. Jika kedua hal ini digabungkan, ada perasaan samar bahwa badai akan segera datang. Apakah kita akan pergi? Xiang Ling melambaikan tangannya di depan Ye Xuan dan bertanya. Kami diundang ke istana Seng Sui, jadi kami harus pergi. Namun, dari sudut pandang manapun, ini adalah tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Ye Xuan merenung. Kalau begitu aku akan pergi. Raja Void seharusnya tidak berani melakukan apapun padaku. Xiang Ling masih sangat yakin dengan kekuatan istana Seng Sui. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk dahinya,
Sambil tersenyum, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi Ibel dan monster itu sendirian? Baiklah, mari kita temui para tetua istana Seng Sui. Titik titik titik. Titik titik titik. Keduanya tiba di aula utama, tempat Ji Yao, sesepuh yang mengajarkan Dharma di istana Seng Sui, berada. Setelah Ye Xuan dan tetua Ji Yao saling menyapa, mereka duduk. Tuan Ye, apakah ada yang bisa saya katakan? Penatua Ji Yao jelas melihat bahwa Ye Xuan ingin mengatakan sesuatu, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Memang ada sesuatu yang terjadi. Aku merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi di dalam keluarga kerajaan Void. Jadi, ada beberapa hal yang perlu didiskusikan dengan istana Seng Sui. Ye Xuan menjelaskan tujuannya. Tuan Ye, silakan bicara jika Anda punya ide. Jika aku tidak salah, istana Seng Sui seharusnya mengirim tim pendeta lain untuk melindungi orang suci, kan? Ye Xuan menatapnya sambil tersenyum. Penatua Ji Yao tercengang. Dia tahu tentang ini, tetapi misinya adalah menemani orang suci ke kota Raja Abis. Dia tidak bertanya tentang hal-hal lain, jadi dia hanya tahu ini. Karena Tuan Ye sudah tahu, aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Istana Seng Sui memang memiliki kekuatan tersembunyi lain yang melindungi gadis suci. Karena ada, maka aku merasa lega. Aku yakin bahwa dengan kekuatan istana Seng Sui, keluarga kerajaan Void pasti tidak akan berani menyakiti Xiangling. Meskipun Ye Xuan menggunakan nada setuju, matanya selalu tertuju pada pihak lain, yang sebenarnya merupakan pertanyaan sementara. Penatua Ji Yao menegaskan tentu saja, keluarga kerajaan Void tidak memiliki keberanian untuk menjadi musuh istana salju ilahi. Kalau begitu, kita bisa pergi dan menyaksikan kegembiraan upacara penobatan ini. 3 hari kemudian, upacara penobatan keluarga kerajaan Void diadakan di depan kuil Spire di kota kerajaan Abis. Semua keluarga besar dan kekuatan besar di kota Raja Abis hadir. Ye Xuan ingin melihat apa yang terjadi di dalam keluarga kerajaan Void, jadi dia dan Xiangling datang ke kuil puncak terlebih dahulu. Saat waktu upacara penobatan semakin dekat, tokoh-tokoh kuat dari keluarga kerajaan Void muncul satu demi satu. Singgasana kerajaan di depan kuil berbentuk puncak menara ini berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini singgasananya berbentuk ganda. Setelah hampir semua anggota keluarga kerajaan Void tiba, Raja Yelin muncul dan duduk di singgasana ganda. Setelah itu, Raja Aogu membuat penampilan terakhirnya dan duduk di tahta ganda bersama Raja Yelin. Kedua singgasana itu sama, tidak ada perbedaan tingginya. Ketika pasukan dari kota Raja Abis yang hadir melihat pemandangan ini, mereka semua mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke Raja Yelin dan Aogu. Saat matanya bertemu dengan Aogu, cahaya tajam melintas di benaknya. Dalam sekejap, Ye Xuan mengerti apa yang sedang terjadi. Raja kerajaan Void yang duduk di singgasana dua raja bukan lagi Aogu sebelumnya. Ye Xuan jelas merasakan aura embrio naga Ibel yang terpancar darinya. Begitu Anda melihatnya dengan jelas, semua hal aneh yang terjadi sebelumnya dapat dijelaskan. Mengapa Aogu dibasmi? Itu adalah Raja Yelin dan naga Ibel Yuantai yang menerobos masuk ke istana kerajaan di malam hari dan membasmi Aogu. Pada akhirnya, tubuh Aogu diambil alih oleh embrio naga. Raja Yelin tiba-tiba menjadi pahlawan yang menyelamatkan kaisar, sementara semua pengawal istana kerajaan dieksekusi sebagai pembasmi. Artinya, sekarang seluruh keluarga kerajaan Void telah jatuh ke dalam kendali Raja Yelin, jadi saat ini ada 2 tahta kerajaan. Tak hanya itu, demi meningkatkan wibawanya, Raja Yelin juga mengangkat Pangeran Feng Xiao sebagai raja untuk semakin mengokohkan kekuasaannya. Langkah untuk memperluas kekuasaan ini terlalu kentara, dan golongan raja dalam keluarga kerajaan Void tentu saja akan menyadarinya, tetapi itu tidak ada gunanya karena Aogu masih duduk di singgasana kerajaan, dan keputusan untuk menobatkannya sebagai raja juga dibuat oleh Aogu. Upacara penobatan secara resmi dimulai dengan suara genderang dan musik yang dalam. Pangeran Feng Xiao berjalan keluar dari kuil puncak menara, datang di hadapan semua peri, berdiri di anak tangga tertinggi, dan memandang sekeliling seolah-olah sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Mulai hari ini, aku, Feng Xiao, adalah raja dari keluarga kerajaan Void. Pangeran Feng Xiao mengucapkan kata-kata yang menggetarkan jiwa ini dengan nada yang merendahkan dunia. Pendeta dari keluarga kerajaan Void melangkah maju, siap memulai upacara penobatan raja. Tepat pada saat ini, seorang anggota inti dari faksi raja berdiri dan bertanya, "Tunggu sebentar, saya keberatan dengan upacara penobatan ini." Begitu kata-kata itu terucap, langsung menarik perhatian semua elf yang hadir. Raja Yelin duduk dengan tenang di singgasana ganda, tidak menunjukkan ketidaksenangan atas penentangan Raja Void. Pangeran Feng Xiao menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan ekspresi dingin, dan mendengus apakah kamu keberatan. Bicaralah, aku ingin mendengarnya.
Anggota golongan raja berkata dengan keras jika keluarga kerajaan Void ingin dinobatkan sebagai raja, mereka pasti telah memberikan kontribusi yang besar. Anda hanyalah putra tertua dari Raja Bupati. Selain identitas ini, apa lagi yang Anda miliki? Anda tidak memiliki jasa, tidak ada prestasi, jadi mengapa Anda harus dinobatkan sebagai raja? Pangeran Feng Xiao mencibir dan berkata, kau ingin tahu mengapa aku dinobatkan menjadi raja? Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan kekuatanku. Sambil bicara, dia membalikkan telapak tangannya, mengeluarkan Yulan Dengzu, memegangnya di depannya, tenaga dalam tubuhnya melonjak, dan dia mulai menyerap tenaga hampa dalam Yulan Dengzu di tempat. Yulan menaiki mutiara. Ketika anggota faksi raja melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Beberapa anggota bertanya dengan marah dari mana Yulan Dengzu ini berasal. Yulan Dengzu yang diperoleh sebagai imbalan dengan istana Seng Sui seharusnya berada di tangan raja. Pangeran Feng Xiao tersenyum dingin dan berkata, ayahku dan aku telah memberikan kontribusi besar dalam penyelamatan, jadi raja telah menghadiahiku dengan Yulan Dengzu. Apa masalahnya? Tidak mungkin. Anggota faksi raja menyatakan keraguan, tetapi ketika mereka melihat Raja Aogu, mereka tidak mendapat jawaban apapun. Pangeran Feng Xiao menyerap energi kekosongan dari Yulan Dengzu, dan tingkat energi kekosongan di tubuhnya meningkat pesat, dengan tanda-tanda menembus batas. Energi kehampaan melonjak, mengguncang hukum langit dan bumi, menyebabkan badai kehampaan di atas kuil puncak menara. Badai kehampaan itu meraung dan terus menekan ke bawah, seolah-olah akan menelan kota Raja Abis. Ada kilat dan guntur dalam badai itu, mengguncang jiwa semua elf yang hadir, seolah-olah kiamat akan segera datang. Dua sinar cahaya kehampaan melesat keluar dari mata Pangeran Feng Xiao dan melesat ke dalam badai kehampaan, meledakkan kekuatan yang lebih mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di tengah ledakan energi hampa, Pangeran Feng Xiao melayang ke udara, mengeluarkan raungan keras, dan melepaskan tekanan spiritual yang sangat kuat yang langsung menghancurkan gerbang Raja Dewa. Ini, semua elf yang hadir menunjukkan ekspresi ngeri. Dia akan menjadi Raja Dewa. Ledakan. Energi kekosongan di langit terus meledak, seolah merayakan kelahiran Raja Dewa lainnya. Alam primordial, dia benar-benar telah memasuki alam primordial. Para anggota fraksi bupati memiliki reaksi yang sangat berbeda dari fraksi raja, dan mereka semua berteriak kegirangan. Raja Dewa, keluarga kerajaan Void telah melahirkan Raja Dewa lain, hahaha. Sang Bupati Perkasa, dan Pangeran Feng Xiao Perkasa. Apanya yang Pangeran Feng Xiao? Dia seharusnya dipanggil Raja Feng Xiao. Hahaha. Pangeran Feng Xiao melayang di udara, menerima baptisan badai kehampaan. Matanya dipenuhi dengan energi kehampaan yang membakar, dan dia mengamati anggota faksi raja di bawah dengan tatapan seorang Raja Dewa. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan suatu kekuatan tak terlihat mengangkat para anggota faksi raja yang berdiri untuk menentangnya. Lebih dari selusin anggota golongan raja dicengkeram leher oleh tangan tak terlihat dan diangkat. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri, karena itulah kekuatan tingkat Raja Dewa. Berapa banyak orang di dunia yang dapat melawannya? Para anggota golongan raja ini hampir mati lemas. Mereka berjuang keras, menatap Raja Aogu, dan berteriak minta tolong dari tenggorokan mereka dengan susah payah raja. Raja, selamatkan kami. Jika Aogu di masa lalu, dia pasti akan menyelamatkan menteri-menteri kepercayaannya itu. Akan tetapi, akan lebih tepat untuk menyebut Aogu saat ini dengan sebutan Naga Ibel Aogu. Ia duduk di singgasana dengan tatapan dingin, menatap acuh tak acuh ke arah para anggota faksi raja yang meminta bantuan, tanpa ada niat untuk menyelamatkan mereka. Pangeran Feng Xiao mengangkat telapak tangannya dan mengangkat anggota faksi raja ke udara. Dia menatap mereka dengan mata membara dan bertanya dengan suara dingin, apakah kalian masih menentang sekarang? Lebih dari selusin anggota faksi raja saling memandang dalam pergumulan. Beberapa anggota yang tahu bahwa situasinya tidak ada harapan segera memohon belas kasihan Pangeran Feng Xiao. Tidak, Raja Feng Xiao, aku tahu aku salah. Kau tahu kau salah. Kenapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Pangeran Feng Xiao melambaikan tangannya dan melemparkan sekitar selusin anggota faksi raja ke tanah. 8 raja yang mendukung faksi itu langsung berlutut dan memohon belas kasihan, tolong ampuni nyawa kami, Raja Feng Xiao. Kami bersedia mengikuti Raja Feng Xiao di masa depan dan akan setia kepadanya. Ketika Pangeran Feng Xiao mendengar para anggota golongan raja yang dulu menentangnya berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, dia tiba-tiba merasa sangat senang. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit, dan setelah tertawa, dia melihat kelima anggota golongan raja yang tersisa yang menolak untuk berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Bagaimana denganmu? Kelima anggota faksi raja relatif loyal kepada Aogu.
Mereka berteriak kepada Augu Raja, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kau melihat rakyatmu yang loyal menderita penghinaan seperti itu? Tetapi seruan kesedihan ini tidak mendapat jawaban. Mata Pangeran Feng Xiao dipenuhi dengan energi kekosongan yang membara, dan dia berteriak, berlututlah. Atau kau akan mati. Seorang anggota garis keras dari faksi monarki bersikeras Anda ingin saya berlutut di hadapan Anda. Tidak mungkin. Senyum sinis muncul di bibir Pangeran Feng Xiao. Dia perlahan mengangkat tangannya dan meraih udara. Wah, anggota faksi raja ini hancur dalam sekejap, meledak menjadi bola kabut darah, dan memercik ke seluruh anggota keluarga kerajaan Void di sekitarnya untuk menghindari lingkaran luar. Pangeran Feng Xiao mengarahkan telapak tangannya ke anggota kedua dari faksi raja yang menolak untuk menyerah dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Berhenti. Sebelum anggota golongan raja ini sempat mengucapkan kata ingin, dia langsung meledak menjadi bola kabut darah dengan suara ledakan. 3 anggota faksi raja yang tersisa yang awalnya menolak untuk menyerah semuanya ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan, kami menyerah, kami menyerah. Pangeran Feng Xiao layak dinobatkan menjadi raja. Kami akan mengikuti Raja Feng Xiao di masa depan dan setia kepadanya. Ikuti Raja Feng Xiao dan setialah padanya. Anggota keluarga kerajaan Void lainnya juga dengan cepat bergema keras, takut kalau Pangeran Feng Xiao akan melibatkan mereka dalam kemarahannya. Seluruh keluarga kerajaan berlutut untuk menyembah. Pangeran Feng Xiao dipenuhi dengan kebanggaan dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit, suaranya menggetarkan surga, hahaha. Tentu saja, pada momen kebanggaan ini, masih ada simpul di hatinya yang belum terselesaikan. Itu terjadi sebulan yang lalu, ketika dia dikalahkan oleh seorang manusia rendahan di istana kerajaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Ia telah menanggungnya begitu lama. Sekarang setelah ia melangkah ke gerbang Raja Dewa, bagaimana ia bisa melepaskan kesempatan untuk membalas dendam ini? Matanya mengamati para tamu upacara, tak lama kemudian dia melihat orang-orang dari istana Seng Sui dan menemukan Ye Xuan di tengah kerumunan. Ye Xuan berdiri bersama Xiang Ling, berbicara dan tertawa, sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan tingkat Raja Dewa tadi. Apakah itu Yulan Dengsu? Bagaimana bisa begitu kuat, bahkan bisa menembus dan menjadi Raja Dewa? Bukankah terlalu rugi untuk menggunakan benda sekuat itu untuk membayar kristal batu es? Xiang Ling berkata sambil mengerjap-ngerjapkan matanya. Ye Xuan tersenyum dan berkata, ini adalah kemenangan bagi keluarga kerajaan Void, tetapi ini juga bukan kekalahan bagi kita. Agar adil, kesepakatan ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Karena energi Void yang dipadatkan oleh hukum di Yulan Dengsu hanya dapat diserap oleh keluarga kerajaan Void, dan kita tidak dapat menyerapnya. Begitukah? Kalau begitu, dia sudah berhasil menembus level dan menjadi Raja Dewa. Sepertinya kita tidak bisa mengalahkannya. Terlalu berbahaya untuk tetap tinggal di kota Raja Abis. Ayo kita pergi dari sini setelah upacara penobatan selesai. Xiang Ling mulai khawatir. Meskipun istana Seng Sui memiliki reputasi hebat, tidak ada jaminan bahwa keluarga kerajaan Void tidak akan mengambil tindakan ekstrim. Ye Xuan sebenarnya punya rencana ini sebelumnya. Qin Tai'a telah ditemukan. Tujuan terpenting dari perjalanan ke kehampaan luar ini telah tercapai, dan sekarang kita dapat meninggalkan kota Raja Abis. Alasan mereka tidak segera berangkat adalah karena Qin Tai'a terlalu lemah dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Selain itu, bahaya tersembunyi dari embrio naga Ibel masih ada. Akan lebih baik jika kita bisa menghilangkan bahaya tersembunyi ini sebelum pergi. Tentu saja, jika Anda tidak dapat menyingkirkannya, Anda dapat pergi saja dan kembali lagi nanti. Energi kehampaan melingkari Pangeran Feng Xiao, dan dia berdiri di kehampaan bagaikan dewa. Dia menunjuk Ye Xuan dan berteriak, dan kau, pada saat ini ketika aku telah menjadi Raja Dewa, tidakkah kau tahu bagaimana cara berlutut dan memohon pengampunanku? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir melihat ke arah Ye Xuan. Sebelum Ye Xuan sempat berbicara, Xiang Ling melangkah maju, berdiri di depannya, dan berkata dengan marah apa yang ingin kau lakukan. Aku katakan padamu, jika kau berani menyentuh saudaraku, istana Seng Sui tidak akan menyerah. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, Ice Phoenix Scientist, aku akan menyelesaikan masalah antara kamu dan aku nanti. Orang yang ingin aku selesaikan masalah ini sekarang adalah dia. Pangeran Feng Xiao menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya dan mencibir bukankah kamu sangat kuat sebelumnya? Mengapa kamu diam saja? Ayo bertarung lagi. Xiang Lingqi mendengus dan mengutuk apakah kamu masih punya rasa malu. Raja Dewa mengambil inisiatif untuk bersaing dengan alam dewa. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin, tidak apa-apa jika kau tidak ingin bersaing. Aku sangat murah hati. Berlututlah dan mohon ampun. Mohon maafkan aku. Selama aku bahagia, aku akan membiarkanmu pergi. Jangan pernah berpikir tentang itu.
Ayo kita pergi dan abaikan dia. Xiang Ling meraih tangan Ye Xuan dan hendak pergi. Pangeran Feng Xiao melambaikan tangannya dan memerintahkan pengawal keluarga kerajaan Void untuk mengepung lokasi upacara. Jika kau tidak mau berlutut, maka mari kita bertarung. Kau harus mengembalikan pedang yang kugunakan untuk menyerangmu di pesta hari itu. Pangeran Feng Xiao mendengus dingin. Kau sudah menjadi Raja Dewa, tetapi kau masih memaksa alam Dao Dewa untuk bersaing denganmu. Apa kau punya rasa malu? Kata Xiang Ling dengan marah. Pangeran Feng Xiao tertawa arogan dan berkata, jadi, kau menyalahkanku karena terlalu kuat. Semua orang yang hadir begitu takut dengan kekuatan sucinya sehingga tidak seorang pun berani berbicara, karena takut membuat marah Raja Dewa yang baru. Ye Xuan tersenyum, melepaskan tangan Xiang Ling, dan berkata sambil tersenyum tipis, apakah kamu kuat? Pangeran Feng Xiao berdiri di udara dan berkata dengan nada merendahkan, tentu saja kamu tidak tahu apakah dia kuat atau tidak, karena kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menghargai kekuatan sejati Raja Dewa dari alam awal mutlak. Ye Xuan hendak keluar dari kerumunan, tetapi Xiang Ling merasa cemas. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya, berkata dengan cemas, kakak, jangan pergi. Kita tidak akan melawan Raja Dewa. Dengan istana salju dewa di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap kita. Pangeran Feng Xiao berkata dengan arogan, maafkan aku. Itu semua karena aku telah menjadi Raja Dewa. Aku tidak bisa merendahkan diriku untuk bertarung dengan kalian semut alam dewa. Dalam hal ini, kalian hanya punya dua pilihan, berlutut dan memohon belas kasihan, atau mati. Titik. Ye Xuan menepuk punggung tangan Xiang Ling untuk meyakinkannya, lalu melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak masalah. Jika kamu tidak dapat menurunkan level kultivasimu untuk bersaing, aku dapat meningkatkannya dan melawanmu. Ini masalah sederhana. Ketika semua orang mendengar kalimat ini untuk pertama kalinya, mereka tidak mengerti apa artinya. Mereka butuh waktu untuk memikirkannya dengan saksama sebelum mereka mengerti. Apa maksudnya? Maju dan bertarung melawan Pangeran Feng Xiao. Apakah dia akan menjadi Raja Dewa? Apakah orang ini gila? Bisakah Raja Dewa dipromosikan begitu saja? Pangeran Feng Xiao dipromosikan kapanpun dia mau. Itu karena Pangeran Feng Xiao adalah salah satu orang paling berbakat di keluarga kerajaan Void. Dia bahkan lebih kuat daripada Raja Ye Lin saat dia masih muda. Kalau tidak, menurutmu mengapa Raja Ye Lin sangat menghargai Pangeran Feng Xiao? Pangeran Feng Xiao tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga merupakan raja termuda dalam sejarah keluarga kerajaan Void. Ketika Pangeran Feng Xiao mendengar kata-kata Ye Xuan, seringai muncul di wajahnya, dan dia mencibir, dari apa yang kamu katakan, apakah kamu masih ingin menerobos dan menjadi Raja Ilahi? Ya, itu maksudku. Ye Xuan membenarkan. Hahaha, Pangeran Feng Xiao langsung tertawa terbahak-bahak hingga badai kehampaan di langit berguncang. Menurutmu, apakah orang sembarangan bisa menerobos dan menjadi Raja Dewa? Manusia konyol, kau bukan aku. Apa yang bisa kulakukan, tidak akan pernah bisa kau lakukan seumur hidupmu. Apa yang telah kau lakukan? Ekspresi Ye Xuan menjadi tenang. Tentu saja untuk menjadi Raja Dewa. Aku, Feng Xiao, akan menjadi Raja Dewa dalam sekejap. Dengan kekuatan sebesar itu, siapa di dunia hampa dan dunia yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menandingiku? Pangeran Feng Xiao berkata dengan arogan. Bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Kau menyerap energi Yulan Dengzu dan untuk sementara menembus batas kekuatanmu untuk mencapai level Raja Dewa. Apakah kau pikir kau adalah Raja Dewa? Ye Xuan sebenarnya telah melihatnya sejak lama. Meskipun tekanan dan kekuatan yang dilepaskan oleh Pangeran Feng Xiao sudah berada pada tingkat Raja Dewa, tidak ada perubahan pada hukum di sekitar tubuhnya. Selain itu, setelah Ye Xuan mengetahui tentang Yulan Dengzu, dia juga dengan cermat mempelajari harta ini dan mengetahui fungsi Yulan Dengzu. Pentingnya Yulan Dengzu bagi keluarga kerajaan Void setara dengan harta yang dapat terus meningkatkan kekuatan, hampir mencapai tingkat penghancuran hukum. Klan Raja Void yang berada di puncak jalan ilahi dapat menyerap energi Yulan Dengzu dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri ke tingkat Raja Dewa. Namun, begitu energi Yulan Dengzu dalam tubuh menghilang, kekuatannya akan kembali ke tingkat semula. Tentu saja, kenaikan sementara untuk menjadi Raja Dewa ini tidaklah sia-sia. Naik sekali mungkin tidak banyak pengaruhnya, tetapi setelah naik beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan puluhan kali, bahkan orang bodoh pun akan memiliki sedikit pengalaman. Oleh karena itu, bagi keluarga kerajaan Void, selama ada energi Void yang cukup kuat untuk mendukung mereka, mereka dapat menggunakan energi Void yang kuat itu untuk menghancurkan pintu Raja Dewa tanpa bergantung pada pemahaman. Sudah lama sejak Pangeran Feng Xiao memperoleh Yulan Dengzu. Tentu saja mustahil baginya untuk tidak melakukan apa-apa selama periode ini. Dia tidak tahu berapa kali dia telah menyerap energi hampa Yulan Dengzu.
Dilihat dari badai hukum yang disebabkan oleh Pangeran Feng Xiao, dia telah mencapai tingkat Raja Dewa dalam hal energi kehampaan, tetapi dia belum sepenuhnya menguasai perubahan hukum. Kekuatan keluarga kerajaan Void terletak pada fakta bahwa mereka dapat terlebih dahulu menjadi Raja Dewa, lalu kembali perlahan-lahan untuk memahami hukum Raja Dewa. Metode pelatihan ini, di mana Anda naik bus terlebih dahulu dan membeli tiket kemudian, sangat menakutkan. Oleh karena itu, Pangeran Feng Xiao sekarang dapat dikatakan sebagai Raja Dewa yang kuat yang belum menguasai hukum primordial. Aku adalah Raja Dewa termuda dari keluarga kerajaan Void di dunia ini. Era saat aku ada di sini hanyalah mitos. Dan semut rendahan sepertimu tidak akan pernah bisa merasakan kekuatanku. Kata Pangeran Feng Xiao dengan arogan. Aku tidak perlu merasakan kekuatanmu, karena di hadapanku, kamu sama sekali tidak kuat. Ye Xuan berkata sambil melompat ke langit, berdiri di udara dalam badai kehampaan, mengulurkan tangan untuk menyentuh hukum yang kacau karena kamu telah menyebabkan fenomena aneh langit dan bumi ini, maka kamu hanya bisa membiarkanku memanfaatkannya. Badai kehampaan ini, karena tekanan dari kedatangan Raja Dewa, tidak hanya memicu badai kehampaan, tetapi juga memicu badai hukum di dalam badai kehampaan. Hukum-hukum yang kacau merajalela dalam badai kehampaan, tetapi Pangeran Feng Xiao tidak mampu mengendalikan hukum-hukum yang kacau ini, menyebabkan fenomena aneh langit dan bumi yang disebabkan oleh Raja Dewa menjadi tidak lengkap. Hukum-hukum yang kacau bertabrakan dalam badai, dan sambaran petir meledak, hampir menyebabkan langit dan bumi runtuh. Pangeran Feng Xiao sendiri tidak berani menyentuh petir hukum semacam ini. Jika dia tersambar petir hukum, dia akan mati atau terluka. Namun, Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk menyambut hukum guntur dan kilat di tengah badai. Semua elf yang hadir merasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mencari kematian? Raja Yelin tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, menatap Ye Xuan dengan saksama, dan beberapa keraguan muncul di hatinya. Xiang Ling mengepalkan tangannya dengan gugup, ingin membantu tetapi tidak dapat melakukan apapun. Dia gelisah seperti semut di wajan panas, tidak tahu harus berbuat apa. Pangeran Feng Xiao mencibir dan berkata, beraninya seekor semut di alam dao ilahi menyentuh petir hukum. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Kau akan tercabik-cabik oleh badai hukum yang kubawa. Ye Xuan menusukkan telapak tangannya dalam-dalam ke dalam kilat hukum, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia menatap tajam ke arah Pangeran Feng Xiao, berteriak diam. Kamu layak disebut Raja Dewa. Perhatikan baik-baik apa ini. Hukum-hukum tersebut bertabrakan dalam badai, menyebabkan petir meledak. Pada saat tabrakan, kedua hukum berubah sesaat pada saat yang bersamaan. Itu adalah perubahan yang sangat halus, tetapi Ye Xuan memahami perubahan sesaat itu dan melihat rahasia di dalamnya hukum primordial. Sejak menyelamatkan Qin Tai, Ye Xuan telah menemaninya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan berlatih pada saat yang sama. Pada saat ini, badai hukum sedang berkecamuk di langit. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan menangkap dua hukum yang bertabrakan, lalu menyuntikkan hukum pedang ke dalamnya, dan langsung mengasimilasi kedua hukum itu ke dalam hukum pedang. Ketiga hukum pedang terbang keluar secara terpisah, mengasimilasi hukum lain yang bertabrakan satu per satu. 1 menjadi 3, 3 menjadi 9, 9 menjadi 27. Itu seperti lingkaran riak yang menyebar, dan dalam sekejap, seluruh langit ditempati oleh hukum ilmu pedang. Langit berubah menjadi langit kendo. Di langit, tidak ada badai kehampaan, tidak ada badai hukum, tidak ada fenomena aneh di dunia, yang ada hanya hukum ilmu pedang, yang meliputi seluruh dunia. Pada saat hukum pedang menutupi langit, alam Ye Xuan langsung menyublim, ia melangkah ke alam Taichu dan menjadi Raja Dewa. Dalam sekejap, tekanan dari Raja Ilahi sekali lagi menyapu dunia, lebih kuat dan lebih mengerikan daripada apa yang ditunjukkan Pangeran Feng Xiao sebelumnya. Titik. Pangeran Feng Xiao menggunakan Yulan Dengzu untuk memicu fenomena aneh di langit dan bumi, tetapi Ye Xuan mengakhiri fenomena aneh ini dengan terobosan. Ye Xuan memegang hukum pedang yang menutupi seluruh langit di tangannya, menatap Pangeran Feng Xiao dengan tatapan tajam, dan berteriak, tidakkah kau ingin bertarung? Sesuai keinginanmu, ambillah. Sambil berbicara, Ye Xuan mengayunkan prinsip pedang dari seluruh langit dan menebasnya. Prinsip pedang yang melampaui langit dan bumi menebas ke bawah, seolah-olah langit runtuh, dan seolah-olah kekuatan surga telah turun untuk menghancurkan dunia. Mata Pangeran Feng Xiao membelalak, merasakan betapa dahsyatnya hukum pedang itu. Ia tertekan oleh ketajaman yang terpancar dari jutaan hukum pedang itu dan seluruh tubuhnya gemetar. Di antara semua roh yang hadir, hanya Raja Dewa yang kuat yang bisa tetap tenang di bawah tatapan pedang yang begitu menakutkan. Semua yang berada di bawah Raja Dewa gemetar jiwanya dan bahkan tidak dapat berdiri tegak. Ketika Raja Yelin melihat prinsip pedang menyebar seperti wabah, dia tahu dalam hatinya bahwa sesuatu yang besar akan terjadi.
Saat Ye Xuan menebas hukum pedang di seluruh langit, Raja Ye Lin menyerbu keluar, mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan melepaskan energi kehampaan. Energi kehampaan melonjak dan mengembun menjadi unicorn malam raksasa, meraung ke langit dan melawan kekuatan suci hukum pedang. Ledakan, ledakan, hukum membombardir, meledak dengan kekuatan dahsyat yang mengguncang seluruh kota Raja Abis. Pada akhirnya, Ye Qilin ditebas oleh hukum pedang yang perkasa dan berubah menjadi abu. Raja Ye Lin juga mengandalkan kekuatannya sendiri yang besar untuk memblokir serangan kekuatan pedang ini. Dia berdiri di langit tempat hukum dilanggar, wajahnya terlihat sangat jelek. Pangeran Feng Xiao ada di belakangnya, dan meskipun dia tidak terkena serangan langsung dari kekuatan pedang, jiwanya hampir terguncang hingga meledak dalam benturan hukum yang mengerikan. Ketika kekuatan pedang itu menghilang, tubuhnya bergoyang dan dia terjatuh dari udara, menghantam tanah dengan keras. Butuh waktu yang lama setelah kekuatan hukum itu menghilang, barulah para elf yang hadir mulai sadar. Memikirkan betapa dahsyatnya kekuatan pedang tadi, semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Awalnya mereka mengira tekanan Raja Dewa yang meletus dari Pangeran Feng Xiao sudah cukup mengerikan, namun saat Ye Xuan memotong kekuatan pedang itu, ternyata kekuatan pedang itu menutupi langit. Baru pada saat itulah mereka benar-benar mengerti siapakah Raja Dewa itu. Itu bukanlah alam yang dapat dicapai hanya dengan menyerap beberapa helai energi hampa. Seorang Raja Dewa sejati dapat mengendalikan seluruh dunia. Semua hukum dunia dapat digunakan untuk kepentingannya sendiri. Kekuatan dahsyat seperti kekuatan surga tidak ada bandingannya dengan kekuatan Raja Dewa semu seperti Pangeran Feng Xiao. Pangeran Feng Xiao jatuh dari langit, dan pengawal kerajaan bergegas datang dan menyelamatkannya. Raja Ye Lin berbalik dan melihat putranya terluka oleh kekuatan pedang. Ekspresi kemarahan muncul di matanya. Dia perlahan mengepalkan tinjunya, dan tekanan yang sangat kuat dari Raja Dewa menyebar. Mata Ye Xuan terfokus, mengetahui bahwa kekuatan Raja Ye Lin sangat mengerikan dan bukan sesuatu yang dapat ia lawan dengan levelnya saat ini. Ia segera menggunakan indera ilahinya untuk terhubung dengan perbendaharaan Dewa Pedang dan menekan telapak tangannya pada gagang pedang Kunpeng. Dia memutuskan bahwa begitu pihak lain bergerak, dia akan membuang semua kartunya tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, awan es dan salju melayang keluar dari kehampaan, dan Raja Dewa yang kuat muncul di langit. Semua orang mendongak dan melihat seorang pria kuat dengan pakaian putih seputih salju dan wajah muda dengan rambut putih. Murid-murid istana Seng Sui segera mengenalinya dan meneriakkan identitas Raja Dewa yang kuat ini. Dia adalah tetua suci He Yan dari istana Seng Sui kita. He Yan berdiri di kehampaan, melirik Raja Ye Lin dengan tenang, dan bertanya dengan tenang apakah keluarga kerajaan Void ingin menjadi musuh istana Seng Sui. Raja Ye Lin memasang ekspresi marah di wajahnya dan mengepalkan tangannya, tetapi Raja Dewa tua dari istana Seng Sui sudah muncul, jadi meskipun dia mengambil tindakan, itu tidak akan efektif. Dia mengayunkan lengan bajunya, membuka tinjunya, dan mendengus, kapan manusia ini menjadi murid istana Seng Sui? Tidak, tapi istana Seng Sui telah melindungiku. Apakah kamu keberatan? Ekspresi He Yan tetap tenang dan suaranya datar tanpa fluktuasi apapun. Kalau begitu keluarlah. Keluarlah dari kota kerajaan Abis. Raja Ye Lin sangat marah dan berteriak sambil melambaikan tangannya. He Yan mendengus dingin dan berkata, kaulah yang ingin mengirim pangeran ke istana Seng Sui untuk berlatih, tetapi sekarang kau mengusirnya begitu cepat. Apa kau benar-benar berpikir aku bersedia tinggal di kota ini? Murid-murid istana Seng Sui, dengarkan perintahku dan ikuti aku untuk meninggalkan kota Raja Abis. Mulai hari ini dan seterusnya, jika kau bertemu dengan keluarga Raja Void di tempat lain, jangan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Begitu perintah diberikan, para murid istana Seng Sui menunggangi sinar cahaya spiritual dingin dan terbang di belakang tetua suci He Yan. Xiang Ling terbang ke sisi Ye Xuan dan berkata, saudaraku, ayo cepat pergi. Di mana kakek buyut? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Tetua Ji Yao berkata, jangan khawatir, Tuan Ye. Jenderal Qin telah meninggalkan kota bersama murid-murid istana Seng Sui lainnya. Kita akan bertemu di luar kota. Ye Xuan teringat pada Zilingji, dan merasa lebih baik memberitahunya, jadi dia memutar hukum pedang dan terbang keluar, melintasi sebagian besar kota kerajaan Abis dan menembak ke dinding di sebelah Zilingji. Setelah itu, kelompok itu menunggangi cahaya spiritual dingin yang memenuhi langit dan terbang menjauh dari kota Raja Abis. Di singgasana di depan kuil puncak menara, naga Ibel Augus sangat enggan, dan berdiri serta berkata kepada Raja Ye Lin mengapa kamu tidak bertindak. Dia hanyalah seorang tetua Raja Dewa dari Istana Salju Dewa, bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya. Raja Ye Lin menatapnya dengan dingin dan mendengus, jangan kira aku tidak tahu bahwa kau menginginkan tubuh itu. Demi tubuh, kau ingin seluruh keluarga kerajaan Void menemanimu untuk melawan Istana Seng Sui. Apa kau pikir aku bodoh? Jika kau menginginkan tubuh itu, ambil saja sendiri.
Naga Ibel Ao Gu tampak jelek di wajahnya. Dia benar-benar menginginkan tubuh Ye Xuan, dan dia semakin menginginkannya. Ketika dia berada di alam Jiushu, Ye Xuan masih berada di alam Dao Ilahi dan tidak dianggap serius olehnya. Dia hanya menginginkannya karena dia cocok untuknya. Sekarang, Ye Xuan telah menerobos alam Taichu dan mencapai status Raja Dewa, yang telah benar-benar menghancurkan semua pandangannya. Naga Ibel Ao Gu melihat potensi tubuh Ye Xuan. Dia mampu menjadi Raja Dewa dalam waktu yang singkat. Potensi ini terlalu menggoda. Selain itu, setelah dikultivasikan oleh embrio Naga Ibel, itu adalah tubuh yang paling cocok untuknya di dunia. Di luar kota Raja Abis, kedua tim dari Istana Seng Sui bertemu, dan Ye Xuan merasa lega hanya setelah melihat Qintaya. Ahem, Qintaya terbatuk beberapa kali dan berkata sambil tersenyum, kamu mulai mengkhawatirkanku. Aku telah disiksa oleh embrio Naga Ibel selama setengah tahun dan aku masih hidup. Aku sangat beruntung. Kamu tidak perlu khawatir tentang badai kecil ini. Guru Dharma Ji Yao memandang para murid Istana Seng Sui dan memerintahkan, hitung jumlah murid dan bersiap untuk kembali. Murid-murid Istana Seng Sui mulai menghitung jumlah orang dan menyelesaikan hitungannya dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun yang hilang. Pada saat ini, Zilingji terbang keluar dari kota kerajaan Abis di atas api ungu, sambil menggendong seorang gadis kecil di tangannya, yang bernama Wu Xiaosang. Begitu Wu Xiaosang mendarat, dia meronta dan berkata, aku tidak ingin pergi. Aku ingin melihat ayahku. Ayahmu telah dijebloskan ke dalam kelompok orang-orang yang jorok dan mungkin telah meninggal sejak lama. Bahkan jika dia masih hidup dan kamu melihatnya, kamu tidak dapat menolongnya. Lebih baik kamu ikut denganku. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali dan menolongnya di masa depan. Zilingji membujuk. Wu Xiaosang masih menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, kakak, terima kasih, aku merindukan ayahku dan aku tidak ingin pergi. Kakak, tolong ajari aku keterampilan, aku pasti akan melatihnya dengan baik. Ye Xuan telah menyaksikan vitalitas ulet gadis kecil ini. Dia masih sangat muda, namun dia berani memanjat keluar kota Raja Abis untuk memetik buah plum bulan gelap. Kegigihan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Meskipun Abis Royal City bukanlah tempat yang indah bagi manusia, anak-anak yang tumbuh dari tingkat terendah akan selalu menemukan cara untuk bertahan hidup. Jika Anda menguasai beberapa seni bela diri, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Ye Xuan berjalan mendekat, berjongkok di depannya, dan bertanya, apakah kamu tahu siapa kamu? Aku, namaku Wu Xiaosang. Wu Xiaosang tidak mengerti apa maksudnya. Ye Xuan terus bertanya jika suatu hari, keluarga kerajaan Void dan ras manusia bertarung, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak tahu. Wu Xiaosang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Mengingat usianya dan hal-hal yang telah dialaminya, dia tidak pernah mengalami masalah seperti itu. Ye Xuan tersenyum dan berkata, ingat, jika kamu terus berlatih keterampilan itu, suatu hari kulitmu akan menjadi sama seperti kulit kami. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah manusia. Di dunia ini, hanya mereka yang juga manusia yang akan memiliki belas kasihan kepadamu. Ras roh lain tidak akan pernah melakukan itu, baik mereka adalah klan Raja Void atau klan Ibel Langit. Wu Xiaosang tidak begitu mengerti apa yang didengarnya, tetapi tetap mengangguk. Ye Xuan mengulurkan tangan dan membuka handuk di kepalanya, memperlihatkan bagian kanan wajahnya yang keriput karena terkikisnya udara kotor. Wu Xiaosang dengan cepat menghalanginya dengan tangannya, bukan hanya karena jelek, tetapi juga karena jika ada kerutan seperti itu di kulit, tim keamanan kota Raja Abis akan memperlakukannya sebagai orang yang tidak bersih dan mengusirnya dari kota. Ye Xuan mengeluarkan botol giok, mencelupkan setetes sari pohon suci dengan jarinya, mengalirkan energi sejatinya untuk sedikit memurnikannya, lalu dengan lembut mengusapkannya ke pipi kanannya. Getah pohon suci itu perlahan-lahan memurnikan kulit dan dagingnya yang telah terkikis oleh udara busuk, memulihkan kulitnya sedikit demi sedikit. Di bawah pemurnian esensi sejati, kecepatan penyerapan getah pohon suci dipercepat. Setelah beberapa saat, lapisan kulit di wajah kanannya terkelupas dan lapisan kulit utuh tumbuh keluar. Setelah selesai, Ye Xuan berdiri, mengeluarkan obat suci yang telah dibuatnya, menaruhnya di tangannya, dan berkata minumlah obat suci ini, dan kamu tidak perlu minum obat suci lainnya selama sekitar 3 tahun. Aku harap dalam 3 tahun, kamu dapat berkultivasi hingga mencapai titik di mana kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Adapun cara menemukan ayahmu. Aku ingin melihat ayahku, kata Wu Xiaosang dengan air mata di matanya. Ye Xuan berpikir untuk meninggalkan kota Raja Abis untuk memenuhi keinginannya. Namun, ayahnya kemungkinan besar sudah meninggal. Lagi pula, saat ia diusir oleh tim keamanan kota kerajaan, kondisinya sudah sangat buruk. Alasan mengapa Ye Xuan tidak membantunya menemukan ayahnya bukan hanya karena akan sia-sia bahkan jika dia menemukannya,
tetapi juga karena kemungkinan besar apa yang akan dia temukan hanyalah pemberitahuan kematian. Daripada begitu, lebih baik baginya untuk hidup dengan harapan menemukan ayahnya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Xuan berbalik dan menatap Ji Yao, tetua yang bertanggung jawab atas istana salju ilahi, dan bertanya, saya perlu membawa anak ini untuk menemukan ayahnya, yang akan memakan waktu setengah hari. Xiang Ling bergegas mendekat, meraih tangannya dan berkata, aku juga akan pergi. Setengah hari bukanlah waktu yang lama, dan para tetua istana Seng Sui secara alami tidak akan memutuskan hubungan dengan orang suci itu karena setengah hari ini. Ada ratusan area kotor di sekitar Abyss Royal City, yang pada dasarnya tersebar di pegunungan sekitar Abyss Royal City. Orang-orang jorok ini berkulit keriput dan berpenampilan mengerikan. Mereka tidak diterima oleh Abyss King City dan hanya bisa berjuang untuk bertahan hidup di pegunungan besar di sekitarnya. Orang-orang jorok ini terutama bergantung pada pertambangan, penggilingan biji, dan penanaman tanaman hampa untuk bertahan hidup. Lingkungan tempat tinggal mereka jauh lebih sulit daripada kota kerajaan Abyss. Setelah bertanya kepada tim keamanan kota Raja Abyss, kami mengetahui daerah di mana Wu Kezi dikirim dan kemudian mulai mencarinya. Prosesnya berjalan lancar dan Wu Kezi ditemukan dalam waktu kurang dari setengah hari. Pria dengan kaki patah ini sangat ulet dan masih hidup. Mungkin dia khawatir dengan putrinya di kota dan bersikeras untuk tetap hidup. Lagi pula, dia pernah tinggal di Abyss King City, dan memiliki lebih banyak pengetahuan dan koneksi daripada orang-orang jorok pada umumnya. Karena dia tidak mampu menggali sendiri, dia mengandalkan beberapa koneksi lemahnya untuk menanisasi tim kecil. Ketika orang awam melihat orang yang kotor, mereka sama sekali tidak dapat mengenali penampilan orang tersebut karena semuanya terlihat sama. Namun, ketika Wu Xiaosang melihat ayahnya, dia langsung berlari menghampirinya sambil menangis. Wu Kezi tidak pernah menyangka bahwa dia akan bisa melihat putrinya lagi di kehidupan ini. Dia begitu gembira hingga air mata memenuhi matanya. Ketika dia mendapati kulit di wajah kanan putrinya telah kembali normal, dia tidak dapat mempercayai matanya. Dia menyekanya berulang kali dengan tangannya yang kasar dan bertanya dengan penuh semangat ini. Wu Xiaosang berbalik dan menunjuk ke arah Ye Xuan sambil berkata, dia menyembuhkannya. Wu Kezi menatap Ye Xuan dengan gembira dan kaget. Dia lahir di kota Raja Abyss dan telah melihat banyak orang yang kotor. Ada konsensus di kota Raja Abyss bahwa daging dan kulit yang telah terkorosi dan bermutasi oleh udara kotor tidak dapat dikembalikan lagi. Itulah sebabnya ketika ia melihat kulit putrinya mulai keriput, keputusasaan di hatinya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, sekarang kulit wajah kanan putri saya telah pulih secara ajaib. Wu Kezi memeluk putrinya, berlutut dengan satu-satunya kakinya yang tersisa, dan bersujud dengan putus asa, sambil berkata, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Ye Xuan memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan mengingatkan kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika berita ini keluar. Wu Kezi tentu saja sadar betul bahwa begitu berita menyebar bahwa daging orang-orang kotor itu dapat dikembalikan, maka dia dan putrinya akan dicabik-cabik oleh orang-orang kotor itu dan dipaksa untuk mengungkapkan solusinya. Saya mengerti, saya mengerti. Wu Kezi terus bersujud. Aku tidak menyangka kau masih hidup. Ye Xuan awalnya mengira dia sudah mati. Wu Kezi menjawab saya sebenarnya tidak menyangka bahwa saya bisa selamat. Ketika saya setuju untuk meninggalkan kota bersama tim keamanan, saya tahu bahwa kematian saya sudah dekat. Saya hanya tidak menyangka bahwa saya akan bertahan sampai sekarang. Setelah tubuh saya benar-benar terkikis oleh udara busuk, tubuh saya seperti genangan lumpur dan tidak lagi takut pada kotoran. Ketika Ye Xuan melihat tim kecil yang dibentuk oleh Wu Kezi, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya dan dia berkata, saya pikir Anda cukup cakap. Bagaimana kalau saya mencari jalan keluar untuk Anda dan putri Anda? Wu Kezi gembira ketika melihat wajah kanan putrinya pulih, tetapi di saat yang sama ia menjadi lebih khawatir. Misalnya, bagaimana dengan masa depan putri saya? Dengan ayah yang korup seperti dia, hasil terbaik bagi Wu Xiaosang adalah dijual ke keluarga besar di kota Raja Abyss sebagai budak. Hampir tidak ada jalan keluar lain. Kini, saat Wu Kezi mendengar Ye Xuan berkata bahwa dia akan mencari jalan keluar bagi mereka, dia langsung bersujud lagi dengan penuh semangat dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, dermawan, terima kasih, dermawan. Saya sarankan Anda mengatur para filthy honest. Semakin besar tim, semakin baik. Namun, yang terbaik adalah melakukannya tanpa menarik perhatian Void Royal Family. Ye Xuan mengatakan apa yang dia ingin dia lakukan. Setelah mendengar ini, Wu Kezi mengerutkan kening. Dia tidak dapat memahami tujuan Ye Xuan untuk sesaat, tetapi dia samar-samar merasa bahwa ada arus bawah yang besar di balik masalah ini. Saya sudah memikirkan solusi untuk Anda, yaitu memberi orang-orang kotor pilar spiritual. Katakan saja bahwa putri Anda adalah putra dewa yang dikirim oleh para dewa. Dia tidak takut dengan erosi udara kotor.
Kulit yang terkikis oleh udara kotor dapat pulih secara alami dan suci serta tidak dapat dinodai. Saya percaya bahwa selama kita memiliki pilar spiritual ini, kita dapat mengatur semua orang kotor. Ye Xuan kemudian memberikan solusi yang lebih rinci. Ketika Wu Kezi mendengar ini, dia merasa sedikit gugup, karena jika dia melakukan ini, putrinya akan terdorong ke pusat opini publik. Jadi dia mengerutkan kening dan ragu-ragu. Titik. Ye Xuan tidak memaksanya untuk melakukannya, tetapi hanya berkata saya katakan yang sebenarnya, ini adalah hal yang besar, begitu besarnya sehingga dapat mengubah dunia. Ketika saya kembali, Anda akan mendapatkan hadiah yang pantas Anda dapatkan. Namun, saya tidak akan memaksa Anda. Terserah Anda untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Setelah mengirim Wu Xiaosang kepada ayahnya, Ye Xuan meninggalkan kota Raja Abis. Wu Kezi tenggelam dalam kegembiraan bersatu kembali dengan putrinya, tetapi kata-kata Ye Xuan terus bergema di benaknya. Dia khawatir mendorong putrinya ke garis depan akan mendatangkan bahaya yang tidak diketahui, tetapi pada saat yang sama dia tidak dapat menemukan jalan keluar yang lebih baik untuk putrinya. Ada dua pilihan yang harus dia pilih. Salah satunya adalah menjual putrinya kepada keluarga besar di Abyss King City sebagai budak. Dengan cara ini, putrinya secara alami akan bertahan hidup di masa depan, tetapi begitu dia menjadi budak, dia tidak akan pernah bisa lepas dari nasib ini selama sisa hidupnya. Jika dia memilih pilihan ini, artinya dia akan terpisah dari putrinya selamanya dan tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu lagi. Pilihan lainnya adalah mendengarkan kata-kata Ye Xuan, membiarkan putrinya menjadi simbol spiritual orang-orang kotor, dan mengatur mereka. Wu Kezi dapat membayangkan bahwa begitu dia melakukan ini, dan jika tidak ada perubahan besar dalam struktur kota kerajaan Abyss di masa depan, ketika anisasi field yang dia atur tumbuh hingga ukuran tertentu dan diperhatikan oleh keluarga kerajaan Void, hanya akan ada satu hasil, yaitu kematian. Dia berpikir keras sepanjang malam dan tidak tidur sepanjang malam. Baru pada saat fajar menyingsing, Wu Xiaosang terbangun dari tidurnya, mengucek matanya, naik ke atas punggungnya, dan menguap. Wu Kezi tiba-tiba bertanya, Xiaosang, apakah kamu ingin kembali ke kota? Apakah tidak apa-apa? Wu Xiaosang bertanya dengan heran. Tentu saja, Wu Kezi menjawab dengan tenang. Apakah kamu bersama ayah? Wu Xiaosang bertanya lagi. Kau pulang sendiri saja, jawab Wu Kezi. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Wu Xiaosang berkata tanpa ragu. Di kota ini ada rumah-rumah yang bersih dan makanannya lezat, kamu bisa kembali. Wu Kezi memberi saran. Tidak, aku tidak ingin sendirian. Aku tidak akan pergi kecuali ayah ikut denganku. Wu Xiaosang bersikeras. Wu Kezi terdiam lagi, dan setelah beberapa saat dia bertanya, Xiaosang, menurutmu apakah kata-kata tuan muda itu dapat dipercaya? Wu Xiaosang segera mengangguk dan berkata, Tuan muda adalah orang baik, saya bisa melihatnya. Saya mencuri obat sucinya, saya anak nakal, tetapi dia masih bersedia membantu saya. Wu Kezi tiba-tiba tersadar dan teringat apa yang terjadi antara dia dan Ye Xuan. Pertama, putrinya mencuri obat suci, yang merupakan kejahatan serius di kota Raja Abyss. Jika pemiliknya tangguh, pencurinya bahkan bisa dieksekusi. Jika bukan karena Ye Xuan, banyak hal yang terjadi kemudian akan membuat ayah dan anak perempuan itu mati berkali-kali. Wu Xiaosang duduk tegak dan menambahkan, dan pembantu tuan muda berkata bahwa jika aku mempraktikkan keterampilan yang diajarkannya dengan baik, aku akan menjadi secantik dan berkulit putih seperti dia di masa depan. Ketika Wu Kezi mendengar ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Pada saat ini, dia tiba-tiba membuat keputusan. Karena tidak mungkin bagi manusia dengan warna kulit asli untuk menjadi budak Void Elf. Kecuali dia bersedia membiarkan putrinya berhenti berlatih seni bela diri semacam itu. Namun apakah dia bersedia? Tentu saja tidak. Jika putri saya dapat mengembalikan warna kulit aslinya, itu berarti dia dapat membuang udara keruh selamanya dan tidak perlu lagi minum obat suci dan tidak lagi terikat oleh obat suci. Obat suci itu bagaikan belenggu, membebani kepala setiap peri di kota kerajaan Abyss. Hanya mereka yang mengalaminya secara dekat yang tahu betapa berat belenggu ini. Pada saat ini, Wu Kezi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Untuk membebaskan putrinya dari belenggu obat suci, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Dimulai dari hari ini, seorang putra dewa turun dari langit muncul di Gunung Lumpur, dan dianggap sebagai pilar spiritual oleh banyak orang kotor. Mereka sangat ingin menunggu putra dewa tumbuh dewasa dan menuntun mereka keluar dari jurang orang-orang kotor. Bagi keluarga kerajaan Void, orang-orang kotor di luar kota Raja Abyss bagaikan batu busuk di lumpur, dan mereka bahkan tidak akan meliriknya sedikitpun. Selama jutaan tahun, orang-orang kotor itu bagaikan semut paling kotor, yang berdiam di tempat-tempat paling kotor. Tidak peduli apa yang terjadi, keluarga kerajaan Void tidak akan menanyakan satu pertanyaan pun.
Di antara keluarga kerajaan Void, Raja Yelin berkonsentrasi pada pengumpulan kekuatan dan mewujudkan ambisinya. Sisi lain, setelah Ye Xuan dan Istana Seng Sui meninggalkan kota Raja Abis bersama-sama, mereka berselisih pendapat tentang kemana harus pergi. Zilingji mengungkapkan keinginannya untuk pergi ke Mangshan dan kembali menemui rakyatnya. Karena itulah ia berulang kali meyakinkan bahwa di Gunung Mang terdapat harta karun yang dapat menyembuhkan jiwa. Para tetua Istana Seng Sui tidak tertarik pergi ke Mangshan dan ingin langsung kembali ke Istana Seng Sui. Terlebih lagi, Istana Seng Sui adalah gerbang abadi ekstrateritorial yang sangat tertutup dan tidak menerima orang luar. Xiang Ling ingin pergi ke Mangshan bersama Ye Xuan untuk mencari harta karun yang dapat menyembuhkan jiwa. Namun, Penatua Ji Yao bersikeras agar dia kembali ke Istana Seng Sui, mengatakan bahwa dia sudah keluar terlalu lama kali ini dan harus kembali ke Istana Seng Sui. Meskipun Xiang Ling terpisah dari saudaranya tidak jauh, Istana Seng Sui banyak membantunya. Pemilik Istana Seng Sui, Han Xuanfei, bahkan menerimanya sebagai murid dan memperlakukannya dengan sangat baik. Dia berterima kasih atas kebaikan Han Xuanfei dan tidak ingin melanggar perintah Istana Seng Sui. Akhirnya, Penatua Ji Yao berjanji bahwa setelah kembali ke Istana Seng Sui, dia dapat mengajukan permohonan untuk keluar lagi setelah beberapa saat. Baru pada saat itulah Xiang Ling setuju untuk kembali. Kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, dan Ye Xuan, Qin Taiya, dan Zilingji menunggangi bola guntur dan menuju Mangshan. Xiang Ling dengan enggan mengikuti tetua Istana Seng Sui menaiki pesawat ulang-alik dan kembali ke Istana Seng Sui. Kekosongan di luar domain. Lei Qiu membawa 3 orang itu selama lebih dari setengah bulan. Setiap kali terbang selama setengah hari, ia meminta untuk beristirahat dan makan daging, yang sangat menambah waktu perjalanan. Untungnya, ketika melewati pegunungan Void di luar domain, dia dapat memburu 1 atau 2 monster, yang hampir tidak memungkinkan pecinta kuliner ini makan setengah kenyang. Tuan Lei Qiu, Anda telah bekerja keras. Anda menjadi lebih kurus karena perjalanan yang panjang. Datanglah dan makanlah sepotong daging hewan untuk mengisi kembali tubuh Anda. Zilingji mengeluarkan sepotong daging monster dan melemparkannya ke depan. Bola petir itu menyambar daging monster itu dengan cepat dan menelannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika dia tidak segera sampai di sana, Ye Xuan akan mulai curiga bahwa wanita ini tersesat. Tentu saja, sebenarnya tidak ada jalan di kehampaan di luar wilayah tersebut. Tersesat berarti kehilangan arah. Sekali Anda kehilangan arah, Anda tidak akan pernah mencapai tujuan Anda. Namun, telah terbukti bahwa orang-orang yang tumbuh dalam kekosongan di luar domain selalu memiliki cara untuk menemukan jalan mereka di kekosongan di luar domain. Zilingji menghela napas dan berkata, itu sudah di depan mata. Paling lama akan memakan waktu setengah hari. Tuan Lei Qiu, Anda bisa mempercepat langkah dan kita akan pergi ke sana dengan tenang. Ketika Ye Xuan mendengarnya berkata demikian, dia tahu pasti ada bahaya di Gunung Mangshan. Sebenarnya, Anda akan tahu jika Anda memikirkannya sejenak. Zilingji dipilih menjadi pelayan Naga Ibel Yuantai dan mengikuti Naga Ibel Yuantai ke alam Jiushu. Selain itu, dia dipilih sejak usia muda dan dibesarkan di kuil. Artinya kemungkinan ada setan yang berhubungan dengan embrio naga atau bahaya lainnya di Gunung Mangshan. Katakan padaku, bahaya apa saja yang ada di Gunung Mangshan? Ye Xuan berkata dengan nada datar. Zilingji tidak berani menyembunyikannya dan menjawab para pendeta di kuil Mangshan setia kepada Kaisar Ibel dan embrio naga Ibel. Ini kedua kalinya aku mendengar tentang Kaisar Ibel. Siapa sebenarnya dia? Di mana dia berada? Tanya Ye Xuan. Aku tidak tahu tentang ini. Kaisar Ibel hanyalah sebuah gelar, dan tidak seorang pun tahu siapa dia. Legenda mengatakan bahwa dia adalah makhluk kuat yang ada di ujung kehampaan luar, di medan bintang gelap. Dia tidak pernah benar-benar muncul. Hanya para pendeta kuil Mangshan yang bisa mendapatkan peramal di kuil, dan memperoleh kekuatan serta umur panjang. Jawab Zilingji. Katakan saja padaku, berapa banyak target berbahaya di Gunung Mang? Ye Xuan mendengar bahwa karena para pendeta kuil Mangshan dapat menerima ramalan, mereka harus setia kepada makhluk yang disebut Kaisar Ibel. Embrio naga Ibel ditempatkan di alam Jiushu oleh Kaisar Ibel, dan para pendeta kuil Mangshan setia kepada Kaisar Ibel. Dengan kata lain, Ye Xuan pada dasarnya memusuhi para pendeta di kuil Mangshan. Kekuatan yang diberikan oleh peramal itu terbatas, jadi hanya ada satu pendeta di kuil itu. Jawab Zilingji. Kekuatan apa? Aku tidak yakin, tapi dia sangat kuat, jauh lebih kuat dariku. Jawab Zilingji. Ye Xuan memikirkannya sejenak dan tidak khawatir. Seberapa kuatkah pendeta kuil seperti itu? Alam Shinto seharusnya menjadi batasnya. Kalau dia memang Raja Dewa yang kuat, dia tidak seharusnya setia pada eksistensi yang tidak dikenal hanya karena peramal, kan? Tentu saja, meskipun pendeta ini adalah Raja Dewa yang kuat, dia masih bisa diatasi.
Adapun Raja Ibel yang menyampaikan ramalan di balik layar, karena dia belum pernah muncul sebelumnya, dia pada dasarnya tidak akan muncul. Seperempat jam kemudian, garis pegunungan samar muncul di kehampaan di depan. Itu sangat besar, seperti sebidang tanah yang mengambang di kehampaan di luar wilayah kekuasaan. Ketiga lelaki dan elang itu mendekat dengan tenang. Namanya adalah Mangshan, tetapi sebenarnya itu hanya sebidang tanah. Zilingji menunjuk arah kuil Mangshan. Ye Xuan melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah kuil yang sangat megah dibangun di Gunung Mangshan, dengan menara yang menjulang ke langit dan gerbang yang megah. Setiap detail membuktikan status kuil ini di Mangshan. Selain itu, hampir tidak ada bangunan lain di seluruh dataran Mangshan. Karena masyarakat Mangshan tinggal di dalam gua, yang dapat sedikit menghalangi udara kotor. Itu adalah kuil Mangshan. Hanya ada satu pendeta di kuil itu karena dia tidak mengizinkan orang lain bersaing memperebutkan kekuatan peramal. Zilingji menjelaskan. Kalau begitu, aku bisa pergi sendiri. Ye Xuan berdiri dan menatap kuil di dataran Mangshan. Qin Tai'a tidak menghentikannya, tetapi mengingatkannya, hati-hati. Ye Xuan mengangguk, sosoknya melintas, lalu dia terbang keluar, mengendarai cahaya pedang, dan terbang ke kuil Mangshan. Terjadi keheningan yang mematikan di kuil Mangshan, karena di kuil sebesar itu hanya ada satu pendeta. Terlebih lagi, sang pendeta berdiri diam di depan bola orakel di aula utama kuil, tak bergerak, seolah-olah dia telah mati. Ye Xuan melangkah masuk ke aula utama. Langkah kakinya sebenarnya sangat ringan, tetapi sekelilingnya begitu sunyi sehingga langkah kakinya yang pelan bergema di kuil. Pendeta kuil itu tiba-tiba membuka matanya dan berbalik. Selama proses tersebut, kakinya tidak bergerak sama sekali, seperti mayat. Wajahnya tampak pucat, dan kerutan di wajahnya tampak melebar seolah-olah telah diledakkan. Dari luar, mustahil untuk mengetahui sudah berapa lama monster tua ini hidup. Siapa kamu? Suara pendeta kuil itu begitu dingin, tidak ada jejak emosi sama sekali. Orang-orang dari Jiushu, jawab Ye Xuan. Pendeta kuil menyipitkan matanya, memeriksanya sejenak, lalu berkata, kamu tidak memiliki embrio naga di dalam dirimu. Benda itu disempurnakan olehku, jawab Ye Xuan. Apakah kau kesini untuk menerima ramalan? Tanya pendeta kuil lagi. Tidak, jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk membasmimu sekarang. Ye Xuan sangat tulus dan mengatakan kebenaran. Tidak perlu berbohong saat berbicara dengan seseorang yang sedang sekarat, atau yang sudah lama meninggal tetapi belum sepenuhnya meninggal. Itu sangat sulit. Ji Ziling telah pergi selama beberapa tahun. Apakah kamu dibawa kembali olehnya? Pendeta kuil bertanya lagi. Bisa dibilang begitu. Dia mengkhianati Kaisar Ibel. Tidak ada kemarahan dalam nada bicara pendeta kuil, seolah-olah pengkhianatan Zilingji tidak dapat membuatnya marah sedikit pun. Jika di awalnya setia kepada Kaisar Ibel, maka itu memang sebuah pengkhianatan. Jika kau ingin membasmiku, mengapa kau tidak melakukannya? Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, aku sedang mempertimbangkan apakah aku harus menanyakannya dengan jelas sebelum mengambil tindakan apapun. Kata Ye Xuan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa sebenarnya Kaisar Ibel itu? Ye Xuan tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaan ini. Jika ada seseorang di dunia ini yang mengetahui siapa Kaisar Ibel itu, pastilah orang di depannya ini. Pendeta kuil itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau tidak akan mendapatkan jawaban apapun dariku. Tidak seorang pun dapat mengubah kesetiaanku kepada Raja Ibel. Ye Xuan telah menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki pihak lain, dan telah memastikan bahwa tidak ada jiwa di lautan kesadaran pihak lain. Sebaliknya, ketika pikirannya berfluktuasi, akan ada beberapa fluktuasi pada bola orakel di tengah aula utama. Dari titik ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa pendeta kuil telah menempatkan jiwanya ke dalam bola orakel. Oleh karena itu, secara tegas, ia bukan lagi orang yang hidup. Mungkin lebih tepat untuk menyebutnya sebagai mayat hidup. 1420